Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya akan kembali lagi ke Pak Haryo Yuniarto, pengamat persepak bolaan. Pak Haryo, apa tanggapan Anda ketika kalau mungkin disederhanakan ini masalahnya adalah di satu sisi ingin melakukan pembenahan, di sisi lain ingin tetap ikut kompetisi. Yang mana sebenarnya yang harusnya didahulukan dan tidak terlalu dibahayakan posisinya? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Saya tadi sedikit kaget mendengar penjelasan dari staf khusus Menpora ya. Saya tidak pernah mengenal beliau siapa-siapanya, lalu kiprahnya di olahraga, tapi seolah-olah beliau mendapatkan data tentang sepak bola itu begitu banyak dan valid begitu ya. Tapi silakan aja, sah-sah saja kalau mereka ataupun staf khusus itu mengatakan seperti itu. Cuma yang saya pertanyakan di sini, kenapa kalau memang niatnya itu untuk memperbaiki persepak bolaan nasional, kenapa pemerintah dalam hal ini Bapak Menpora tidak mengajak bersama-sama PSSI untuk memperbaiki? Toh nyata-nyata sekarang PSSI sekarang kan ada kepengurusannya. Seharusnya kalau memang mau memperbaiki dan beliau sudah punya masukan-masukan yang dia yakini kebenarannya, diperbaiki melalui kepengurusannya, bukan berarti langsung diinterfere begitu. Pak Haryo, ditahan dulu. Saya akan langsung minta pendapatnya ke Pak Kusen. Silahkan langsung dijawab. Kenapa sih tidak diajak bicara kepengurusan yang baru? Apa terlalu sulit untuk mendisiplinkan atau melakukan pembenahan di kepengurusan PSSI? Ya, kita tahu sendirilah bagaimana respon teman-teman PSSI selama ini ketika ada bagaimana sih responnya, negara Pak? yang juga ingin melakukan perubahan gini. Publik selama ini selalu mempertanyakan kinerja PSSI sebenarnya. Bagaimana berbagai masalah itu selalu bermunculan. Tidak ada asap kalau tidak ada api sebenarnya, Mbak. Dan kita tahu, kita bisa buka-bukaan lah sebenarnya soal persoalan-persoalan yang selalu muncul setiap tahun seperti apa. Kemudian kita berinisiatif untuk oke lah, mari kita benahi manajemennya. Tapi ternyata ketika coba kita lakukan itu, ada proses persuasi, ngajak ketemu, ngajak ngobrol apa segala macam dengan klub-klub itu, dengan PT Liga segala macam. Dan kemudian kalau kita feedback ke belakang, apa yang dilakukan Bopi kan selama ini kan juga ada proses verifikasi segala macam, tapi kemudian itu tidak direspon dengan baik. Saya kira kita tidak perlu mempertanyakan soal latar belakang kemudian berapa tahun orang kemudian terlibat dalam dunia olahraga. Kalau mau terbuka sebenarnya juga Mas Haryo juga ada problem juga dalam ketika memimpin Bopi misalkan. Tapi kita nggak perlu menjelaskan soal itulah. Yang jelas begini, sepak bola kita banyak masalah. Secara kasat mata kita melihat itu setiap tahun. Dan ketika ada masalah, yang diminta untuk melakukan pembenahan selama ini adalah negara. Kalau prestasi sepak bola kita kemudian tidak kunjung membaik, malah anjlok sedemikian rupa sehingga tidak cukup membanggakan prestasi kita, bahkan terakhir peringkatnya di bawah Timor Leste, mantan provinsi kita. Kemudian juga terkait dengan tata kelola selalu ada masalah tiap tahun, gaji tertunggak apa segala macam, itu yang kasat mata bisa kita lihat. Tapi pembenahannya apa? Tidak banyak terjadi. Pak Haryo, apakah Anda kemudian menutup mata terhadap sejumlah masalah ini yang jelas-jelas mungkin kita tahu bahwa tidak ada transparansi, kemudian kontrak komersial itu yang diterima klub kita tidak tahu, kemudian bagaimana dengan honor yang diterima oleh para pemain? Baik Mbak Tasya, saya langsung saja ya, kalau sudah bicara kepada teknis itu saya bisa jelaskan bahwa data-data yang diterima oleh Kemenpora maupun Bapak Menpora saat ini itulah adalah data-data yang diberikan oleh praktisi-praktisi olahraga yang telah diberikan kesempatan sebetulnya sama pemerintah pada masa lalu, tetapi dia sudah membuktikan kegagalannya. Terus untuk menjalankan itu semua jangan datanya dari publik, Pak Haryo. Dari banyak pihak sebenarnya, dan jangan kemudian ini dianggap masukan dari pihak-pihak yang selama ini berkonflik dengan Anda. Anda juga bukan bagian dari hal yang benar sebenarnya, tapi Anda juga sebenarnya memiliki masalah-masalah pas sebelumnya. Anda untuk membuktikan di mana posisi itu. Jadi jangan banyak omong kalau data itu data tidak valid. Saya akan buktikan itu. Silahkan buktikan. Pak Kusen, tahan dulu. Pak Haryo, silakan. Saya akan datang ke sana.
Ya, jadi jangan banyak bicara kamu. Kamu kasih tahu aja sama menterimu bikin undangan kepada PSSI. Saya akan datang ke sana. Kita akan buka-bukaan ayo di depan masyarakat olahraga. Silakan. Minimal di depan Silakan. pers Oke, olahraga. Pak Haryo mungkin bisa Karena ada dijelaskan lagi apa yang gitu. yang menjadi argumentasi Anda tadi. Pak Kusen Ya, dikasih jadi waktu dulu masalah-masalah sebentar. ini, Mbak, berangkat itu dari suatu informasi yang tidak valid, informasi yang didasarkan pada Bagaimana rasa Anda yakin dendam bahwa pada informasi itu tidak valid, Pak Haryo? saya mendapatkan informasinya itu contohnya saja bahwa ada klub-klub yang diperlakukan secara tidak benar ataupun juga tidak melakukan hal yang benar. Itu dari dulu sudah diberitahu dan kita sudah memberikan sanksi. Tapi kan yang diberikan penjelasan kepada masyarakat seolah-olah klub-klub ini tidak pernah ditindak. Itu tidak benar sama sekali. Saya pernah melarang ada klub-klub tidak boleh bermain, contohnya PSIS karena sampai ada pemain dari luar negeri yang meninggal dunia segala macam. Karena makanya saya bilang kalau cuma untuk pakai data, ayo kita buka-bukaan. Tapi Menpora untuk menerima rombongan PSSI aja enggak mau dianya. Diterima sama orang-orang seperti misalkan Asep yang tidak punya kewenangan menjawab dan memutuskan. Kenapa? Kalau kita mau orang fair, mau olahraga, undang itu PSSI-nya. Undang masyarakat olahraga di hadapan wartawan-wartawan olahraga sehingga hasil daripada pertemuan itu, diskusi itu benar-benar diskusi yang berkualitas. Yang memang benar-benar untuk memperbaiki pengelolaan olahraga nasional dalam hal ini sepak bola. Bukan dengan intrik-intrik, dengan kewenangan, dengan kekuasaan segala macam. Nyatanya sudah berapa kali kok kita bisa membuktikan bahwa orang-orang yang dipakai sama Kemenpora adalah orang-orang yang tidak tahu aturan. Bagaimana tim 9 bekerja segala macam. Kita buka-bukaan. Kami sangat siap untuk itu. Kalau memang Menporanya mau jujur. Jadi melalui staf khusus ini saya katakan, sampaikan kepada Bapak Menpora, undang PSSI, tampilkan diri Bapak Menpora adalah penanggung jawab olahraga nasional, tunjukkan bahwa beliau adalah pembina olahraga yang baik, undang itu semua PB-PB, kita duduk bersama, kita buka-bukaan. Jadi jangan ngomong. Oke, baik Pak Haryo, ditahan dulu, saya akan tanya ke Pak Kusen, Pak Haryo. Bagaimana? Ya, saya akan tanya ke Pak Kusen, mengapa selama ini Menpora seperti tidak mau ditemui oleh PSSI? Ya, sebenarnya bukan tidak mau sebenarnya, tapi problemnya adalah saya kira PSSI juga relatif enggan menerima masukan dari kita. Yang muncul justru adalah pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak produktif. Bagaimana kemudian menyerang Menpora secara pribadi, misalkan segala macam. Oke, sejak dibekukan kan sudah ada beberapa kali upaya untuk bertemu. Sejak dibekukan sudah ada beberapa kali upaya dari PSSI untuk menemui Menpora, tetapi itu tidak pernah Jadi SK pembekuan itu kan artinya bahwa PSSI proses keorganisasian kan tidak diakui sebenarnya. Jadi tidak perlu kita kemudian tidak perlu menemui PSSI. Tidak perlu menemui PSSI. Apakah itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada itikat baik dari Menpora untuk menyelesaikan atau membenahi PSSI sebagai organisasi? Ya sebenarnya begini Mbak. Itikat baik, kalau kemudian ada itikat baik dari semula, sesungguhnya kita bisa duduk bareng untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam tata kelola sepak bola kita. Tapi kemudian ada ego yang luar biasa, seolah-olah PSSI itu menjadi sesuatu yang lebih besar dari negara. Kemudian negara dianggap tidak perlu terlibat. Tapi ketika ada masalah, negara yang diminta terlibat. Kita publik sangat rindu akan adanya perubahan. Dan saya kira harapan-harapan publik itulah yang harus kita respon sebenarnya. Baik.